Dijelaskan lagi. Yang disebutkan harta itu baik sebelum nikah ataupun ketika sudah nikah istri kerja. Nah, itu harta istri punya istri sendiri. Jadi kan begini. Ketika suami kerja, ada hak istri di situ. Ketika istri kerja, itu suami nggak dapat. Jadi duitmu duitku, duitku duitku gitu. Itu bener itu. Istri kalau punya prinsip begitu, bener. Telak ya. Dong ramai lu. Tapi bukan semua, Mas. Bukan semua. Ini saya perlu perjelas lagi nih. Tolong. Karena apa? Karena suami jadi begini. Maaf ini yang mempraktekkan saya mohon maaf ini ya. Semua duit kasihkan istri. Mohon maaf itu salah. Astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ada kalanya suami itu cara berpikirnya beda dengan istri. Misalkan ketika suami misalkan kadang-kadang ada temen butuh bantuan ada ini itu gampang keluar ya kan kalau laki-laki itu. Iya. Nah, itu. Jadi tidak setiap pengeluaran suami itu istri harus tahu. Itu. Suami juga punya kebutuhan, mungkin kebutuhan bersosial dengan teman-temannya misalkan apa-apa kalau semua harus laporan istri, kebalik. Yang harus laporan itu istri sama pimpinannya. Jadi tidak ketika memberikan nafkah kepada istri, penuhi nafkahnya, bukan semua duit dipegang istri. Ya, mohon maaf itu. Kan ada yang prakteknya begitu sampai suaminya mau beli rokok minta istrinya, itu salah itu. Bagaimana mau jadi pemimpin mau beli rokok aja dia harus ngemis sama istrinya? Loh, banyak gak yang praktek begini? Kunci pemimpin itu kekuatannya itu di ekonomi itu. Lah ini kuncinya dikasihkan semua sama istri. Gak bisa. Remote gitu. Paham apa tidak? Jadi suami itu tetap harus pegang. Karena apa? Karena cara berpikirnya beda, pergaulannya beda, semuanya beda. Ini laki-laki dikasih Allah tadi akalnya 9. Ini dia punya kebutuhan di luar karena dia harus cari nafkah keluar. Bahkan kadang nongkrong dengan teman, membayari teman traktir itu misalkan, itu penting itu. Itu penting gitu dalam membangun relasi dan lain sebagainya, membangun keakraban dengan teman-teman itu penting. Lah itu kan perlu budget, perlu anggaran itu. Ini. Lah hal yang seperti ini penting. Bangun relasi karunya. Itu. Ini kan, apalagi di dalam Islam itu memang salah satu sunnahnya itu rebutan bayari, traktir gitu. Itu kan suruh rebutan tuh di dalam Islam itu. Ini, itu yang sangat bagus sekali, pahalanya besar. Nah, kalau semua dipegang gimana? Wong kunci menjadi pemimpin itu kekuatan ekonomi kok. Nah, malah kuncinya dikasihkan. Biar aman, biar suaminya nggak gini. Lah terus malah akhirnya suaminya nggak bisa apa-apa gitu. Tujuannya. Ini ya, maka kembalikan kepada syariat. Jadilah qawam, jadilah pemimpin. Ini bukan suami yang laporan terus sama istri, tapi istri yang laporan sama suami. Itu begitu. Ini. Jadi sifatnya seperti itu, fahami betul. Walaupun kelihatannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kayaknya kan enteng diomongkan, tapi konsekuensinya harus jelas. Pemimpin itu harus jelas. Bayangkan kalau misalkan ada presiden itu, dia mimpin negara tapi duitnya nggak ada, itu gimana itu? Nggak bisa apa-apa, nggak ada yang nurut. Gitu. Duitnya ada. Kan begitu. Ini maka harus dipahami betul pemimpin itu siapa. Itu. Jadi istri kebutuhannya dipenuhi, bukan pegang semua. Ini harus dipahami betul ini. Nah, jadi memang dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
Nafkahnya, lahir, batin semua dipenuhi. Tapi bukan berarti pegang semua. Nah, ini kalau kita kembali kepada syariat, karena harus dikembalikan bahwa suami adalah pemimpin.